sudah koordinasi dengan kepala biro ya. Jadi sebenarnya lahan itu provinsi mau bayar sekarang, cuma tahapan untuk tanah di atas 5 hektar ya, itu udah spesial dulu. Jadi tahun ini itu terpaksa dananya di hold, hanya diurus untuk spesial dulu. Nanti tahun depan baru proses pembayarannya. Itu memang ini sudah mau bayar. Nah, memang ini cek di kabupaten ya, mungkin di kabupaten di Papua ya, semua ini kan APBD itu rata-rata 1 triliun lebih sedikit ya. Kita ini yang tanah Papua besar ini, yang APBD besar kan ya Timika besar itu ya. Timika itu yang itu ini, region itu ini mungkin nomor 2, ini nomor 3, yang lain semua rata-rata satu di bawah, ada yang di bawah 1 miliar. Kita punya istilah bilang mau membiayai diri saya sudah cukup, terus mau urus cake lagi. Nah, tapi ya kita sepakat, kita sama-sama jalan. Dari kabupaten sudah jalan, provinsi sekarang datang tambah lagi, jadi harus lebih cepat lagi. Ya, untuk tanah tadi saya pikir itu tahapannya, saya juga dipikir mungkin langsung bayar, tapi ternyata ada prosesnya. Bahwa ini harus proses tadi apresial dulu tahun ini, dan tahun depan baru penyelesaian. Saya pikir itu saja. Jarum berbeda. Artinya ini saya coba memberikan gambaran. Provinsi Papua Barat Daya yang hari ini hadir di tanah Papua, khususnya Kepala Purun, semua pemerintah daerah baik di tingkat provinsi bahkan pun kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, semoga mari kita sinergitas dan mari kita sambut berkat yang Tuhan berikan kepada negara kita ini, yang hari ini negara berikan kepercayaan bagi masyarakat Indonesia Timur, khususnya di tanah Papua, lebih khusus di Kabupaten Sorong, yaitu kawasan ekonomi khusus di wilayah Indonesia Timur, lebih khusus di tanah Papua. Saya berharap bahwa berkat ini jangan sampai pemerintah daerah, lebih khusus hadirnya Provinsi Papua Barat Daya ini merupakan provinsi baru, tapi mudah-mudahan dengan keterbaruan ini akan melahirkan suatu berkat untuk generasi Papua hari ini dan hari esok dan hari yang akan datang. Jadi ini saya berharap kita akan mendukung. Saya dari lembaga DPR, khususnya lembaga DPR Kabupaten Sorong, sangat siap dan mendukung 100%, bahkan pun 1000% untuk hari ini hadir. Kepada Dinas Pertanahan, kalau apakah sertifikat yang belum terbayar ini, apakah dibayar pemerintah daerah? Kalau boleh, anggaran yang besok APBD induk ini tolong anggarkan dalam sidang paripurna besok, sehingga kita anggarkan biar selesaikan, kita segera hari ini bebas untuk investor masuk ke sini. Maka industri pakan ternak ini. Nah, terkait dengan AIPRO industri pakan ternak yang direncanakan ke depan, saya berpikir sepertinya kawasan kayak gitu kita tidak bisa gunakan itu. Jadi mungkin dengan KS Pertanian mencari alternatif, mungkin dari luasan spot-spot yang ada itu, sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Karena ini penting ya. Kalau tidak salah beberapa bulan lalu kami pernah rapat dan disampaikan untuk pakan ternak ini semakin mahal. Jadi kita perlu cari solusinya. Jadi kenapa tidak cukup? Karena kebutuhan lahan oleh investor lain saja sudah melebihi dari 523,7 hektar, bahkan hampir 1000. Nah, 1000 yang
disiapkan saja untuk satu kawasan kayak gitu saja kita belum telusuri, ya, bahkan belum bicara dengan pemilik tanah adat. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Timnya yang saya hormati. Kita punya data petani di Kabupaten Sorong itu ada 569 kelompok tani. 173 itu OAP, petani OAP. Itu data yang ada di dalam aplikasi simultan kita ya. Hanya yang tanam jagung itu tidak sampai 10% ya. Nah, jadi pertanyaannya kenapa? Pasti Bapak Ibu akan bertanya kenapa. Karena lahan Kabupaten Sorong sebenarnya cukup luas. Saya juga sekaligus ingin menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gani ya. Kenapa banyak lahan tidur di Kabupaten Sorong tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk tanam jagung. Bapak Ibu sekalian, saya pikir seringkali saya datang dan berdiskusi dengan petani. Mereka itu yang pertama mereka sampaikan, Pak Kadis, kita buka lahan jagung besar, terus siapa yang beli? Itu pertanyaan pertama. Apakah pemerintah daerah siap untuk menampung hasil yang ditanam oleh petani? Itu menjadi bahan diskusi kita. Maka pilihan mereka yang paling real adalah tanam jagung manis. Karena jagung manis itu mereka jualnya per tongkol ya, per buah. Satu buah itu di Aimas ini 2.000 sampai 3.000, di kota itu 5.000. Nah Bapak Ibu, kalau mereka bandingkan dengan harus tanam jagung hibrida, jagung pakan ini, itu lebih rumit tanam jagung pakan untuk pakan ternak dibandingkan dengan mereka tanam jagung manis. Dokumen dan akan dipromosikan dan berharap ada industri pakan, entah nanti pakan sedang atau pakan besar. Mungkin lahan-lahan tidur yang tadi itu akan diolah kembali oleh petani karena mereka yakin bahwa ini off-taker-nya sudah ada, pembelinya sudah ada, sehingga akan menampung hasil dari hasil jagung yang akan mereka tanam. Jadi saya sebenarnya juga memberikan apresiasi untuk ini sudah menyusun dokumen rencana tenaga kerja daerah makro dan sudah di ACC ditandatangani langsung oleh Kepala Pusat Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjawab kebutuhan. Jangan sampai izin dari Kek Sorong ini dicabut karena Kek Sorong ini adalah satu-satunya di Papua. Kedua, kami dari Disnaker juga sudah mengusulkan untuk pembangunan workshop alat berat dan pertanian terpadu. Mohon izin Pak Asisten, kami awalnya menganggarkan untuk 10 hektar tanah lahan di bagian diklat Kabupaten Sorong yang sudah disiapkan, sudah dibayar sebesar 500 juta untuk penyiapan lahan awal zamannya Pak Malak. Dan atas petunjuk dari Pak Sekda, Pak Dirjab Senang, waktu itu kami rapat per tanggal 31 Maret 2023, dialokasikanlah sebesar 10 hektar untuk pembangunan workshop alat berat satu-satunya di Papua dan pertanian terpadu menjawab kebutuhan seperti tadi Bapak Ibu sudah bahas bersama. Untuk mempromosikan sehingga berharap ada investor